Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Ayu Lestari dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT kami berjudul Takut dan Harap atau Khauf dan Roja. Baiklah, langsung saja. Khauf atau rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perasaan takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya siksa dan merasa bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepadanya. Secara bahasa, khauf artinya perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, membahayakan atau mengganggu. Secara istilah, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepadanya. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendalam sehingga ia merasa khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakannya atau takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut dalilnya tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Dan ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anaknya yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat keras. Berikut adalah macam-macam rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada khaufu, yaitu sedih dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Rasa sedih yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan musibah. Al-rahbu padanan kata sinonim dari kata al-khauf. Dan selanjutnya ada al-khasyatu, adalah rasa takut yang diiringi gangguan atas sesuatu yang ditakuti tersebut. Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut, merasa aman. Menurut Imam Al-Ghazali, rasa takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa yang pertama takut tidak diterimanya taubat, yang kedua takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, yang ketiga takut akan mengikuti hawa nafsu, yang keempat takut tertipu oleh gemerlap duniawi, yang kelima takut terperosok dalam jurang maksiat, yang keenam takut atas siksa kubur, yang ketujuh takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedelapan takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesembilan takut mendapatkan siksaan di dunia. Adanya sifat khauf atau takut ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tidak takabur. Tanda-tanda takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua menjaga lisan dari perkataan dusta, yang ketiga menghindari iri dan dengki, yang keempat menjaga pandangan dari kemaksiatan, yang kelima menjauhi makanan haram, yang keenam menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Selanjutnya ada manfaat takut dan khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu, menjadikan hati tentram dan tenang sebab ketakutan dan kedekatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nafsu menjadi terkikis dan keinginan terhadap dunia makin terkendali. Yang ketiga, mendekatkan diri terhadap keagungannya dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hati makin jauh dari permusuhan, kedengkian, dan hasud. Yang kelima, memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ialah roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat roja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikategorikan sebagai orang yang sesat, sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu penyebab munculnya sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas bagi hambanya. Ketika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Meskipun bergelimang dosa, rasa optimis mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tetap ada dalam hatinya. Namun perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat khauf dan raja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain sebab semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berikut dalilnya yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 5 yang artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan selanjutnya tercantum dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 5 dan ayat 56 yang artinya, mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang tersesat. Khauf dan roja ibarat dua sayap burung. Jika kedua sayap tersebut sama, maka burung tersebut akan mampu terbang secara sempurna. Namun jika kurang, maka terbangnya juga kurang sempurna. Dan jika salah satu sayap itu hilang, maka burung itu tidak bisa terbang. Apabila kedua sayapnya hilang, maka tak butuh waktu lama burung itu akan mati. Abu Ali Al-Radzabari. Cara menumbuhkan sifat roja ialah muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sifat raja ialah semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam menghadapi kesulitan, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sifat optimis. Contoh perilaku raja ialah bekerja dengan mengharapkan ridho Allah atas penghasilan yang ia dapat, bersedekah dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain tanpa pamrih dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hikmah raja ialah memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan dosa, mendapatkan kepuasan hidup, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana penyelesaian persoalan hidup, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.